عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على كل أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الحاضرون رحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita tidak bisa menghitung semua jumlah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ayuhal hadiruna rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, menganjurkan kita agar saling nasihati sama muslim kita. Seperti yang disabdakan oleh beliau yang berbunyi, an Abi Ruqayyah bin Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman? Kemudian kami bertanya, kepada siapa ya Rasulullah? Qala lillahi. Kemudian Rasulullah menjawab, nasihat kepada Allah, wali kitabihi, kepada kitabnya, wali rasulihi, kepada rasulnya, wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin muslim, wa ammatihim, kemudian kepada umat Islam pada umumnya. Di hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, nasihat kepada Allah. Yang pertama ialah nasihat kepada Allah. Bagaimana maksud dari nasihat kepada Allah? Nasihat kepada Allah bukan berarti kita memberikan nasihat kepada Allah, tidak. Akan tapi maksud dari kata nasihat di hadis ini ialah memberikan segala hal yang terbaik dari diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mentaati segala yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan nasihat yang kedua, an-nasihatu li kitabihi, nasihat kepada kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Bukan berarti kita menasihati Al-Qur'an. Bagaimana cara kita menasihati Al-Qur'an? Hadis an-nasihah, kalimat an-nasihah di sini menjelaskan bahwa memberikan segala yang terbaik dari diri kita untuk Al-Qur'an, yang artinya selalu membaca Al-Qur'an setiap hari, selalu menghafalnya dan selalu mengamalkan segala isi yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, an-nasihatu li rasulih, nasihat kepada rasulnya, yang artinya nasihat kepada rasulnya ialah kita melaksanakan segala yang dianjurkan, segala yang disunnahkan, segala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, an-nasihatu li a'immatil muslimin, kita memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin muslim. Kemudian yang terakhir, an-nasihatu li 'ammatihim, nasihat kepada umat Islam pada umumnya. Dijelaskan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang di surah Al-'Asr yang berbunyi, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan amal soleh,
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan maupun dalam kesabaran. Dari surah Al-Asr ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sungguh orang-orang itu rugi apabila ia tidak beriman, apabila ia tidak beramal soleh, dan ia tidak saling nasihat menasihati dalam kebaikan maupun dalam kesabaran. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.